Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi ke tugas mekanika tanah kita yang kelima sekarang. Jadi, perkenalkan nama saya Arsyad Maulana dengan nomor induk mahasiswa 051 0019 00019. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang tegangan pada massa tanah. Nah, tegangan pada massa tanah itu ada terdiri dari 4 beban, yaitu beban jalur memanjang, beban bujur sangkar, nah, terus habis itu beban tegangan di bawah timbunan, dan yang satu lagi ada beban lingkaran. Oke, pertama kita masuk ke beban jalur memanjang atau beban lajur. Beban jalur memanjang ini contohnya kayak di grafik ini yang kiri. Nah, di sini ada contohnya soal kayak gini. Ada beban, habis itu dia masuk ke tanah. Nah, di sini terbagi dari 3 lapis tanah, ada lapis pertama, kedua, dan ketiga. Contoh soalnya kayak gini. Ki itu misalkan bebannya 2500 kN per meter. Nah, ini luas A itu luas penampangnya, B dikali L, B itu ini lebarnya, L itu panjangnya, B dikali L, 4 dikali 1 sama 4 meter per kuadrat. Nah, terus habis itu masukin ke rumus Ki sama dengan Ki per A atau beban dibagi sama luas penampang ditambah WF per A. Ki per A, Ki-nya itu 2500 dibagi 4, 4 dapat dari sini, 4. WF itu 4 dikali 1 dikali 1 dikali 24. 24 ini namanya ya, 24 ini itu berat jenis beton dibagi sama 4, 4-nya itu dapat dari A-nya. 4 kali 1 kali 1 ini volume. Jadi nanti kita dapat 2500 bagi 4 itu 625 ditambah sama 24. Nah, 24 itu 4 dikali sama 24 bagi 4 6. Tidak dapat 24. Jadi 625 tambah 24 sama dengan 649 kN per meter persegi. Oke. Ki-nya udah dapat. Nanti kita sekarang nyari rumus tegangan V. Dari grafik diperoleh nilai sebesar 0,22 Ki. Nah, ini di sini kita lihat di sini kan ada 3B nih. 3B itu kan digaris soalnya dia jadi ada 3 lapisan tanah. Jadi kita pakai 3B. Nah, di 3B ini ya itu di antara 0,02 dan 0,1. Di sini bisa pakai asumsi masing-masing. Jadi di sini saya pakai 0,22 Ki. Tinggal masukin aja rumusnya. Tegangan V sama dengan 0,22 dikali 649 sama dengan 142,78 kN per meter persegi. Nah, ada juga beban lajur ini Excel ya. Excelnya seperti ini beban lajur. Jadi di sini ada Excel beban lajur. Di sini ada Z-nya dan juga B-nya dimasukin ke rumus-rumusnya. Nanti kita dapat hasilnya tegangan seperti ini gambarnya. Oke, lanjut ke beban bujur sangkar. Beban bujur sangkar ini kurang lebih sama kayak beban lajur, tapi dia terdiri dari 4 semua 3 dimensi. Gambar ini ada 3 dimensi, jadi nanti dia ada volumenya di 4 bagian. Oke. Beban bujur sangkar ini saya pakai Ki-nya sama 2500 kN per meter. B-nya itu 4 dikali L-nya 4 juga karena 4 sisi. Sama dengan 16 meter kuadrat. Ki-nya itu nanti Ki per A 2500 dibagi 16 ditambah WF per A. Ini ditambah WF per A harusnya. Ki-nya itu 2500 dibagi 16 ditambah 4 dikali 4 dikali 1 ini volume. 24 tadi adalah berat jenis beton. 24 dibagi 16. Jadi kita dapat 156,25 ditambah 16 dikali 1,5. Nanti dapat 180,25. Nah,
buat nyari grafiknya sama kayak tadi. Di sini karena ada 3 bagian tanah, kita pakai 3B. Itu di situ ada 0,44, 0,38. Kita ambil tengah-tengahnya. Bisa 0,54, bisa juga 0,55. Saya di sini saya pakai 0,055. Jadi tegangan V sama dengan 0,055 dikali 180,25 sama dengan 9,913 kN per meter persegi. Nah, setelah tadi beban jalur memanjang dan beban bujur sangkar, selanjutnya kita masuk ke peningkatan tegangan di bawah timbunan. Jadi kurvanya seperti ini gambar grafiknya. Di sini ada B, B2 per Z, di sini ada B1 per Z, dan di sini ada I, influence value, nilai influensi. Nah, tegangan Z sama dengan I dikali Q rumusnya. Ini diketahui dari soal gamma tanah 19,2, H-nya itu sama dengan 2, Q-nya maka H dikali gamma tanah. Jadi Q-nya itu 78,4 kN per meter persegi. B1-nya di sini saya pakai 8, B2-nya 6, Z-nya 10. Maka B2 per Z itu 0,6, B1 per Z 0,8. Nah, IZ-nya dapat dari mana sih? IZ-nya dapat dari sini. Jadi B2 per Z-nya kan tadi kita dapat 0,6. Jadi di sini 0,6 sama B1 per Z-nya 0,8. Nanti di antara dua itu ketemu di suatu titik, titik itu kita pakai sebagai nilai. Nilainya itu di antara 0,4 sama 0,45. Di sini kita pakai 0,4196. Nah, tegangan Z rumusnya IZ dikali sama Q yang tadi 38,4, maka dapat 16,11 kN per meter persegi. Di sini tahap-tahapnya, pertama tarik garis lurus dari B2 per Z sebesar 0,6, kemudian tarik garis dari B1 per Z sebesar 0,8. Pertemuan kedua garis tersebut itulah besaran titik IZ. Selain di PowerPoint dan contoh soal ini kan ada juga Excel ya. Nah, di Excel ini lebih jelas, contohnya kayak tadi. Nah, di Excel ini kan kita cari masing-masing dari si B2 per Z-nya, ada dari 0,01 sampai 10. Itulah kenapa Excel-nya banyak banget. Contoh aja kayak yang tadi, B2 per Z-nya 0,8, 0,6 maksud saya, B1 per Z-nya 0,8. Bisa kita cari di sini. B2 per Z-nya 6 di sini, 6. B1 per Z-nya 0,8. Di sini 0,4101. Salah. Ini B1-nya 6. Kita cari yang B1-nya 8. Nih, B1-nya 8. B2 per Z-nya 0,6. Ini jadinya 0,4196212. Nah, ini Excel dari tegangan timbunan. Kita cari satu persatu supaya kita dapat grafiknya. Buat grafik merah ini kita dapat dari yang B1-nya itu 0. Nah, terus lanjut ke yang hijau ini B1-nya 1, yang biru B1-nya 2, yang ungu B1-nya 3, dan seterusnya. Nanti kita dapat Excel-nya. Nah, contohnya nih, salah satu dari Excel ini. Ini rumus sudutnya dapat dari mana sih? Ini kan B2-nya 0,1 per Z, Z-nya 10, jadinya 0,01 nih di sini. Nah, ini rumusnya itu arc tangan B1 ditambah B2 dibagi Z. Nanti kita dapat rumus sudut ini. Nah, habis itu yang radian ini rumusnya arc tangan B2 dibagi B1. Atau arc tangan B1 per Z. B2 itu sininya, B2 dibagi B1. Arc tangan B1 per Z. Nanti kita dapat radian. Nah, buat I, rumusnya itu adalah arc tangan B1 ditambah B2 per Z dikurang radian. Nanti kita dapat I-nya. Nah, nanti
tinggal diganti dari B1-nya 0, B1-nya 1. Dan radiannya juga jangan lupa diganti, karena kalau B1-nya ganti, otomatis radiannya ganti. Kita ganti B1-nya itu sesuai sama si chart ini. Ini kan B1-nya dari 0 sampai seterusnya. Di sini sampai 20. Itu mengenai Excel timbunan. Nah, selanjutnya kita masuk ke beban lingkaran teori Moore. Jadi beban lingkaran ini ada 3 teori yang saya temuin, dan kita juga nggak tahu pakai teori yang mana. Ada teori Moore, ini saya temuin di buku Braja MDAS bab 6. Terus ada juga teori Bosinek-Q. Ada juga teori Newmark. Ya, tadi kan beban lingkarannya ada yang Moore, ada Bosinek, dan ada Newmark. Pertama kita yang Moore dulu. Contohnya itu di sini ada soal tegangan sigma Y-nya 200, sigma Y-nya 100, sigma X-nya 200, tau X-nya 75. Tegangan normal 200, tegangan geser negatif 75, tegangan normal 100, tegangan geser plus 75. Nah, di sini ada hitungannya. Dapat tegangan utama sebesar 240,13, tegangan utama kecil 59,87. Ini buat positif, ini negatifnya. Terus ada juga tegangan normal 171,33, tegangan geser 87,57. Itu ada semua di hitungannya. Nah, terus ada gambar diagram Moore juga. Nah, terus selanjutnya ada juga si Excel-nya Moore. Di sini sesuai tadi sigma X-nya 200, sigma Y-nya 100, tau X-nya 75. Oke, nanti dari sini dapat centernya 150, RS 90,14, sigma max 240,14, sigma min 59,86. Sesuai sama itu kan tadi, 240,13, tegangan utama kecilnya 59,87. Di sini 59,86. Tau maxnya 90,14. Di sini ya kurang lebih sama-sama yang tadi. Nah, habis itu nanti didapat ini diagram Moore. Seperti ini bentuknya. Oke. Nah, setelah teori Moore tadi, masuk ke teori Bosinek. Ini saya ambil dari PDF Mekanika Tanah, distribusi tegangan mekanika tanah milik Herman STMT. Di PDF itu halaman 8. Contoh soal sebuah tangki dengan diameter 6 meter mendukung beban terbagi rata Q sama dengan 145. Hitunglah A tambahan tegangan di bawah pusat tangki kedalaman 3 meter, B tambahan tegangan di bawah tepi tangki kedalaman 3 meter, C tambahan tegangan sejarak 6 meter dari pusat tangki kedalaman 3 meter. Penyelesaian dapat dilakukan dengan cara tabularis. Masukin titik A, B, C-nya, Z-nya sama-sama 3, R-nya juga sama-sama 3, X-nya itu jarak 0, 3, dan 6. Nah, ini Z per R, rumusnya Z per R1, Z per R1, Z per R juga 1. Nah, ini X per R ya. 3 dibagi 0, 0, 3 bagi 3, 1, 6 bagi 3, 2. Nanti dapat II itu nanti ada di grafik yang ada di beban lingkaran teori Bosinek. Mirip ini, di grafik ini. Nah, ini dia grafiknya. Ini juga
soal ya. Soalnya di sini saya ganti angkanya, tapi bentuknya seperti ini. Bentuk diagramnya. Caranya sama. I-nya itu dapat dari sini. Kita lihat di sini itu ada faktor pengaruh atau I dalam persen. Di sini Z per R-nya. Jadi kita lihat I sama Z per R. Caranya sama kayak tadi. Titik temunya nanti itu adalah angkanya. Di sini angkanya 0,64, 0,33, dan 0,04. Q-nya yang saya pakai adalah 145. Nanti tinggal Q dikali I saja. Sigma Z sama dengan Q dikali I. 145 kali 0,64, 92,8. 145 kali 0,33, 47,85. Ini 145 kali 0,04, 5,8. Semuanya dalam bentuk kilonewton per meter persegi. Nah, setelah teori Bose-Einstein ada teori Newmark. Langsung ke contoh soal aja, hitung besar tambah. Nah, langsung selanjutnya ada teori lingkaran Newmark. Langsung masuk ke contoh soal aja. Hitung besar tambahan tegangan vertikal di pusat berat titik A akibat beban fondasi 3 dikali 3 meter persegi yang mendukung beban terbagi rata 100 kN per meter persegi. Kedalaman 3 meter, gambarkan garis pengaruh lingkaran Newmark-nya. Penyelesaian untuk menggambarkan lingkaran Newmark diambil panjang skala AB tertentu. Misal AB sama dengan 4 cm, jari-jari lingkaran diperoleh dengan mengalihkan jari-jari relatif dengan 4 cm. Nah, di sini ada nomor lingkaran 01 sampai 9, sigma Z per Q, ada jari-jari relatif dan jari-jari lingkaran. Nah, ini juga saya ambil dari PDF yang tadi. Ada di halaman ini dia halaman 15. Mulai dari halaman 14, teori Newmark tentang lingkaran. Nanti didapat dari sini, karena AB sama dengan 4 cm, kedalaman 3 meter, maka ukuran fondasi pada lingkaran Newmark adalah 3 meter menjadi AB per Z, B-nya 4 per 300, 300 sama dengan 4 cm. Dari gambar elemen yang tertutup fondasi, N sama dengan 66,4, maka tambahan tegangan vertikal di pusat fondasi sedalam 3 meter adalah delta sigma Z NQL sama dengan 66,4 kali 100 kali 0,005 sama dengan 33,2. Persis saya ambil dari sini, rumusnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.